Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping meninggalkan susunan teleportasi dan segera melihat Ni Heng dan Liu Ruyan. Melihat Chen Ping juga telah berteleportasi, Liu Ruyan dengan bersemangat menghampiri dan memeluk Chen Ping. Dia takut Chen Ping akan menimbulkan masalah di asosiasi apoteker Zhongyu. Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya? Apakah Anda ingin melapor ke konferensi apoteker wilayah barat dan bersiap untuk berpartisipasi dalam konferensi apoteker? Ni Heng bertanya pada Chen Ping. Tidak perlu, konferensi master kedokteran tidak akan diadakan lagi di kota Yongle. Kata Chen Ping. Apa? Petik 2. Kenapa? Ni Heng dan Liu Ruyan sama-sama tercengang dan bertanya dengan tidak percaya. Saya tidak mengerti alasan spesifiknya meskipun saya memberi tahu Anda. Konferensi apoteker ini mungkin menarik dan akan diadakan di tempat lain. Anda hanya perlu mengikuti saya. Selama saya bisa pergi, saya pasti akan mengajak kalian berdua bersamaku. Chen Ping tidak mengikuti mereka berdua secara detail. Lagi pula, Liu Ruyan dan Ni Heng mungkin tidak tahu banyak hal. Oke, Liu Ruyan mengangguk. Ngomong-ngomong, Presiden Chen bertanya kepada saya. Dia ingin Anda bergabung dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu, dan kemudian berpartisipasi dalam konferensi apoteker atas nama Asosiasi Apoteker Zhongyu. Apakah kalian berdua bersedia? Jadi dia bertanya jalan. Tentu saja saya bersedia. Jika kita dapat bergabung dengan Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah, Sekte Kuali Giok kita akan memiliki pendukung. Asosiasi Apoteker Wilayah Utara hanya ada dalam nama dan tidak dapat diandalkan sama sekali. Ruyan mengangguk senang. Jika sekte penyulingan obat kecil seperti Sekte Kuali Giok bisa bergabung dengan Persatuan Master Kedokteran, itu pasti akan bermanfaat. Mereka tidak hanya dapat memperoleh banyak sumber daya, tetapi mereka juga dapat berkonsultasi satu sama lain untuk meningkatkan tingkat medis sekte tersebut. Oke, saya akan memberitahu Presiden Chen ketika saya bertemu dengannya. Ikutlah dengan saya sekarang, saya akan mengajak Anda bertemu beberapa orang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menghubungi Ji Yun dengan slip giok transmisi suara. Kemudian setelah Ji Yun memberitahu Chen Ping lokasi tepatnya, Chen Ping membawa Ni Heng dan Liu Ruyan pergi ke rumah Zen. Ketika Bai Qian dan Huo Feng melihat Chen Ping, mereka semua sangat bersemangat. Mereka sudah lama tidak mengetahui apa yang terjadi pada Chen Ping, dan mereka sangat khawatir. Meskipun Chen Ping pernah menghubungi Ji Yun dengan slip giok Ji Yun, dia tetap khawatir karena dia tidak bisa melihatnya secara langsung. Bai Qian dan Huo Feng memeluk Chen Ping bersama-sama, sangat bersemangat. Ketika Liu Ruyan melihat adegan ini, dia sudah merasa lega. Dia tahu bahwa Chen Ping memiliki banyak wanita, dan dia juga mengenal Huo Feng, tetapi Bai Qian dan Liu Ruyan tidak mengenalnya. Dia seharusnya menjadi gadis baru yang ditemui Chen Ping. Saudari Ruyan, kenapa kamu ada di sini juga? Setelah memeluk Chen Ping, Huo Feng melihat Liu Ruyan, segera melepaskan Chen Ping, berlari ke arah Liu Ruyan dan bertanya. Saya datang ke sini untuk menghadiri konferensi apoteker. Saya tidak menyangka akan bertemu Chen Ping, jadi saya datang bersama. Petik 2. Saudari Ruyan, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang saudari. Ini adalah Bai Qian, putri Kaisar Rubah, yang juga merupakan rekan guru Tao. Bai Qian, ini Liu Ruyan dari Sekte Kuali Giok. Burung Phoenix Api memasangkan benang di antara mereka untuk membentuk jembatan. Keduanya diperkenalkan satu sama lain. Akan agak memalukan jika Chen Ping memperkenalkan dirinya. Dengan melakukan ini, Huo Feng dan Chen Ping banyak membantu. Liu Ruyan memandang Bai Qian, merasa sangat tenang di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dengan sangat murah hati dan berkata, Halo. Halo, kamu dan Chen Ping bertemu lebih awal dariku. Aku harus memanggilmu kakak, kan? Petik 2. Bai Qian juga murah hati. Lagi pula,
Di dunia para dewa dan manusia, wajar jika satu pria memiliki banyak wanita. Selama seorang pria memiliki kemampuan dan kekuatan, Anda dapat menemukannya di mana saja. Baik Qian, aku akan mencari cara untuk mengembalikan masalah Hu Huangcheng dari keluarga Feng kepadamu. Tetapi setelah konferensi Dewa Pengobatan selesai, jika kamu berani menyentuh wanitaku, aku akan membuat keluarga Feng membayarnya harga. Chen Ping takut Bai Qian akan merasa tidak nyaman karena Hu Huangcheng sibuk, jadi dia berkata, "Ya, aku percaya padamu." Bai Qian mengangguk penuh semangat. Awalnya Bai Qian hanya mengandalkan garis keturunan Chen Ping, namun siapa sangka setelah sekian lama mereka berdua bersama, ia justru akan jatuh cinta pada Chen Ping. Faktanya, Hu Huangcheng tidak lagi penting bagi Bai Qian. Selama dia bisa selalu bersama Chen Ping, dia akan puas. Baiklah, Tuan dan Suster Ruyan baru saja datang, jadi mari kita istirahat. Ji Yun telah merapikan kamarnya, tapi agak kumuh. Huo Feng meminta Chen Ping dan yang lainnya untuk beristirahat. Ngomong-ngomong, Ji Yun memberitahuku bahwa Nenek Zhen berasal dari keluarga Zhen di kota Yongel, jadi kamu datang ke sini bersamanya. Aku melihat halaman keluarga Zhen sangat megah, kenapa kamu diatur di tempat yang begitu sederhana? Di mana itu? Chen Ping bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Kami baru mengetahui setelah kami tiba bahwa Nenek Zhen telah melarikan diri dari keluarga Zhen, jadi keluarga Zhen sangat tidak bersahabat dengan Nenek Zhen. Jika bukan karena kota Huhuang diduduki oleh keluarga Feng, Nenek Zhen tidak akan kembali. Bai He menghela nafas ringan. Melarikan diri dari keluarga Zhen. Chen Ping tampak bingung. Huo Feng berbisik ke telinga Chen Ping dan memberitahu Chen Ping tentang Nenek Zhen. Ketika Chen Ping mendengar bahwa itu karena hal semacam ini, dia hanya bisa tersenyum canggung. Bahkan para biksu di dunia surga dan manusia ini tidak bisa lepas dari kata cinta. Bahkan makhluk surgawi pun tidak dapat menghilangkannya. Sangat mudah untuk menjadi abadi, tetapi cinta sulit untuk dihancurkan. Chen Ping mengajak Liu Ruyan dan Ni Heng untuk beristirahat. Di Aula Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, 4 presiden dari 5 asosiasi apoteker besar sedang duduk di dalamnya dengan ekspresi serius. Hanya Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Utara yang tidak datang. Kepala dari 4 keluarga besar di kota Yongel juga berada di aula ini, termasuk Zhen Yuandao, kepala keluarga Zhen. Dan Zhong Qing juga termasuk di antara mereka. Sebagai ahli pengobatan terkenal di kota Yongel, tentu saja dia sangat diperlukan untuk pertemuan seperti itu. Ada beberapa tempat lain. Ada lusinan kepala keluarga medis besar di wilayah tersebut yang duduk di aula. Wajah semua orang serius. Semuanya, saya yakin Anda semua tahu apa yang terjadi dengan Medicine God Island. Sekarang kita berkumpul untuk membahas beberapa tindakan pencegahan. Apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Haruskah kita pergi ke Medicine God Island untuk mengadakan konferensi apoteker? Asosiasi Apoteker Wilayah Barat Sutiansuo bertanya kepada semua orang. Ada keheningan di bawah, tidak ada yang berbicara, karena semua orang tahu bahwa orang pertama yang berbicara adalah orang yang paling banyak ditanyai. Setelah beberapa saat, Chen Wenliang bertanya, Presiden Su, Anda tahu situasi di Pulau Yaoshan lebih baik daripada kami. Anda mengatakan bahwa jika kami tidak mendengarkan Pulau Yaoshan akan benar-benar menargetkan jurusan kami. Akankah apoteker mengambil tindakan? Ya, Su Tiansuo mengangguk tanpa ragu-ragu. Melihat Su Tiansuo begitu bertekad, Chen Wenliang tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Semuanya, kekuatan Pulau Yaoshan melampaui apa yang bisa kita lawan sekarang. Bahkan jika kita bersatu, kita tidak bisa bersaing dengan Pulau Yaoshan. Ketika orang-orang dari Pulau Yaoshan datang untuk memberitahuku, meski hanya ada 3 orang, tapi mereka bertiga adalah biksu Mahayana. Petik 2. Dan saya mendengar dari mereka bahwa ada banyak biksu Mahayana di pulau mereka. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana kita bisa bersaing? Petik 2. Kali ini,
Semua orang menjadi lebih diam. Beberapa orang khawatir dan wajah mereka berkeringat gugup. Presiden Su, jika kita pergi ke Pulau Yao Shen, saya khawatir orang-orang di Pulau Yao Shen tidak akan membiarkan kita kembali. Daripada pergi ke Pulau Yao Shen dan berkelahi dengan mereka, lebih baik berikan saja coba. Selama jika orang-orang dari Pulau Yao Shen berani pergi ke darat, kami akan melawan. Kata Zhen Yuandao, ya, jika kita pergi ke pulau itu, kita akan menjadi domba yang akan disembelih. Bertarunglah, jika mereka berani pergi ke darat, kita akan bertarung dengan mereka. Kita tidak boleh pergi. Banyak orang mulai menggema kata-kata Zhen Yuandao. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setelah pergi ke Pulau Yao Shen, orang-orang dari Pulau Yao Shen tidak akan menyerang semua orang. Semuanya, orang-orang dari Pulau Yao Shen juga telah membicarakan hal ini. Saya khawatir semua orang akan khawatir, jadi orang-orang dari Pulau Yao Shen berjanji untuk pergi ke Pulau Yao Shen untuk mengadakan konferensi apoteker. Pulau Yao Shen tidak akan pernah menerima tindakan terhadap ahli kedokteran manapun. Selain itu, dalam konferensi master kedokteran ini, Pulau Yao Shen juga akan menyediakan berbagai sumber daya untuk memberi penghargaan kepada semua orang yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Kata Su Tianzuo, apakah ada hal yang bagus? Apakah orang-orang di Pulau Yao Shen itu punya niat baik? Apa niat mereka? Petik 2. Tidak mungkin Pulau Yao Shen melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dilakukan lebih awal, kan? Tanda seru, ya. Apa yang mereka lakukan di Pulau Dewa Pengobatan? Mereka mengambil sumber daya dan mengadakan konferensi apoteker. Apakah mereka hanya ingin bertukar teknik pemurnian obat dengan kita? Chen Wenliang bertanya dengan bingung. Tentu saja Pulau Yao Shen juga memiliki beberapa niat. Mereka mengatakan bahwa jika Anda ingin pergi ke Pulau Yao Shen untuk berpartisipasi dalam konferensi master kedokteran, Anda harus lulus penilaian mereka. Hanya jika Anda lulus penilaian, Anda akan memenuhi syarat untuk itu pergi ke Pulau Yao Shen. Dan Pulau Dewa Pengobatan juga akan membuka tempat jatuhnya Dewa Pengobatan, dan kemudian membiarkan semua orang pergi dan menjelajahinya. Tujuan mengundang semua orang ke Pulau Yao Shen ini waktunya adalah mengungkap sepenuhnya rahasia tempat Yao Shen jatuh. Su Tianzuo menjelaskan bersama yang lain. Tentu saja, ini juga orang-orang dari Pulau Dewa Pengobatan. Apa yang mereka katakan padaku seperti ini, aku hanya menjelaskannya kepada semua orang. Terserah kamu untuk percaya atau tidak. Su Tianzuo takut melibatkan dirinya, jadi dia menambahkan 2 kalimat kemudian. Apa? Pulau Yao Shen akan membuka negeri peri tempat Dewa Pengobatan jatuh. Aku pergi, aku akan berpartisipasi, tidak peduli apakah itu konspirasi. Aku ikut juga, aku mau untuk melihat seperti apa tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Setelah mendengar ini, banyak orang setuju. Seperti kata pepatah, manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan, dalam menghadapi kepentingan absolut, tidak ada yang bisa menahan godaan. Saat ini, banyak orang yang setuju. Sepertinya tidak ada kendala untuk pergi ke Pulau Yao Shen untuk mengadakan konferensi ahli pengobatan. Oke, sekarang semua orang setuju, saya akan menghubungi Pulau Yao Shen. Kali ini penilaian Pulau Yao Shen mungkin lebih ketat. Banyak apoteker yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi, jadi saya harap Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam memenuhi tuntutan mereka. Petik 2, kata Su Tianzuo. Bagaimanapun, kita telah datang jauh-jauh ke sini, dan sekarang kita berada di sini, tidak dapat menghadiri konferensi master kedokteran. Saya yakin tidak ada yang akan bahagia. Setelah pertemuan, semua orang pergi satu demi satu. Zhen Yuandao menghampiri Zhong Qing dan berkata sambil tersenyum, Zhong Yaozun, apakah kamu melihat adikku? Zhong Qing menggelengkan kepalanya, tidak, Zhen Ni tidak melihatku. Jadi dia mungkin belum memaafkanku. Jangan berkecil hati, Zhong Yaozun. Aku akan memberimu beberapa nasihat setelah kamu kembali.
Aku yakin adikku akan memaafkanmu. Zhen Yuandao menepuk bahu Zhong Qing. Terima kasih, Tuan Zhen. Zhong Qing mengangguk. Zhen Yuandao meninggalkan asosiasi apoteker dan langsung pulang ke kediaman Nenek Zhen. Adalah ide Zhen Yuandao untuk membiarkan Nenek Zhen tinggal di halaman bobrok ini. Dia hanya menggunakan ini untuk berharap Nenek Zhen bisa menyadari kesalahannya dan menerima cintanya. Keluarga Zhen mampu menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongcheng saat itu karena cinta. Sebagai ahli pengobatan, Zhong Qing mengikuti Nenek Zhen dalam cinta, sehingga keluarga Zhen berkembang pesat melalui keterampilan alkimia, dan segera menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongel. Sangat disayangkan Zhong Qing bersenang-senang dengan wanita lain, tetapi Nenek Zhen mengetahuinya, dan dia sangat sedih sehingga memutuskan untuk memutuskan semua kontak dengan Zhong Qing. Namun keluarga Zhen tidak setuju. Bagaimanapun, keluarga Zhen mengandalkan cinta. Dengan cinta di baliknya, tidak ada yang bisa menggoyahkan kekuatan keluarga Zhen di kota Yongel.